kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang dokter gigi yang juga seorang peneliti, Dokter Gigi Muhammad Dian Firdausi, MSc. Beliau lulusan dari Hong Kong University. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dokter Gigi Sehat, channel yang membahas tentang kesehatan gigi. Baik, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menambal gigi berlubang. Salah satunya adalah dengan bahan tambal amalgam. Prosedur ini dilakukan dengan cara memasukkan bahan pengisi untuk mengisi rongga gigi yang berlubang. Namun, dental amalgam menjadi kontroversi karena ada kandungan merkuri dalam bahan pengisinya. Lantas, apakah dental amalgam aman untuk digunakan? Setidaknya sampai tahun 1980-an, para ahli telah memperdebatkan keamanan tambalan logam amalgam untuk gigi berlubang. Amalgam tersebut mengandung campuran logam seperti perak, tembaga, nikel, dan yang paling mengkhawatirkan mengandung merkuri. Asosiasi Dental Amerika Serikat telah mengambil posisi bahwa merkuri dalam tambalan amalgam ini aman. Organisasi Kesehatan Nasional lainnya, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, mendukung pernyataan bahwa tambalan amalgam adalah tambalan yang aman. Akan tetapi, tidak semua pakar kesehatan percaya bahwa merkuri dalam tambalan amalgam tidak berbahaya. Norwegia telah melarang penggunaan tambalan amalgam. Dua penelitian terbaru dari Taiwan telah menghubungkan tambalan amalgam dengan penyakit otak seperti Parkinson dan Alzheimer. Dalam penelitian Alzheimer, wanita yang terpapar tambalan amalgam 13% lebih mungkin untuk menumbuhkan penyakit ini dibandingkan mereka yang tidak pernah terpapar. Meskipun ada beberapa penelitian yang menakutkan, ulasan besar-besaran terhadap semua penelitian yang ada belum menemukan bukti kuat bahaya merkuri terkait amalgam. Sebuah ulasan 2016 dari University of Ottawa di Kanada menemukan bahwa meskipun kadar merkuri meningkat pada orang yang memiliki tambalan amalgam, tetapi tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik dengan hasil kesehatan yang buruk. Kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu dokter gigi pakar mengenai bahan tambal, yaitu Dokter Gigi M. Dian Firdausi, MSc. Beliau adalah pakar di salah satu bidang kedokteran gigi di bidang dental material tentang bahan-bahan di kedokteran gigi. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Ya, hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang masalah seputar kesehatan gigi, ya, tentang masalah tambalan gigi. Kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang dokter gigi yang juga seorang peneliti, Dokter Gigi Muhammad Dian Firdausi, MSc. Beliau lulusan dari Hong Kong University, ya, mengambil S2 dulu, S1-nya dan juga pendidikan profesi kedokteran giginya di Universitas Airlangga. Kemudian melanjutkan ke Hong Kong University. Beliau pakarnya di bidang dental material, bahan-bahan tambal, kedokteran gigi. Nah, kita akan mau tanya-tanya. Inilah dokter dia. Nah, kan katanya bahan tambal yang warna hitam atau amalgam itu nggak aman untuk apa? Untuk ditaruh di dalam mulut. Itu gimana kira-kira, dok? Jadi kalau dibilang aman atau enggak, semuanya pasti udah ada standarnya ya. Tapi kalau dilarang beberapa negara, iya. Skandinavia itu dia sudah dilarang. Skandinavia, oke. Di Eropa itu dia sudah dilarang. Kalau di Indonesia beberapa mungkin ada. Cuman kalau sekarang ini jatuhnya adalah karena angel carinya, sulit cari bahannya. Justru malah yang warna hitam yang ada merkurinya itu susah didapatnya, dok. Sekarang sulit buat dicari.
nggak banyak yang jual. Jadi supplier dia sudah nggak banyak yang jual, sudah kurang populer. Karena sebenarnya kalau dibilang aman atau enggaknya relatif. Dia memang menggunakan merkuri, menggunakan logam berat. Ya, merkuri memang dia bisa sifatnya beracun. Ngeri ya. Tapi sebenarnya merkuri yang dipakai di amalgam ini kan dia sudah ada takarannya dan dia akan bereaksi sih sama logam yang lain. Jadi selama metodenya benar, insya Allah aman. Yang penting protapnya sesuai aja. Saya yakin sih dokter gigi yang menggunakan amalgam itu sudah mengikuti prosedur. Jadi kira-kira masih layak ya dok ya digunakan. Oke. Jadi dok, kita banyak penasaran nih. Isinya bahan tambal yang amalgam yang hitam itu isinya apa sih dok sebenarnya dok? Oke. Jadi kalau isinya apa sebenarnya dia mayoritas dia terbuatnya dari ini silver itu apa sih, perak. Dari perak. Jadi dia ada campuran dari silver, terus kemudian dia dari perak itu ketemu sama tin itu apa ya, timah. Perak ketemu sama timah. Terus kemudian dia masih ada tambah-tambahan lain sih, terus dia dicampur atau dia direaksikannya sama merkuri. Nah memang merkuri ini yang sebenarnya berbahaya. Itu yang jadi poinnya itu. Tapi asal dia takarannya pas, ya nanti dia kan dicampur jadi satu bereaksi itu. Nah, sisanya dia benar-benar dibuang sampai bersih. Campurannya itu yang kemudian masuk ke dalam gigi yang bolong. Selama itu dia takarannya pas, nggak ada merkuri yang bocor, aman sih sebenarnya. Jadi yang dikhawatirkan itu kalau ada merkurinya yang berlebih dan masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau takarannya pas, itu aman-aman saja ya, jadi bahan tambal. Nah ini dok, ada juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sebenarnya bahayanya apa sih kalau misalkan merkurinya berlebih itu, atau kita menggunakan bahan tambal yang tidak sesuai prosedur itu, bahayanya gimana dok? Nah, apa sih bahayanya merkuri? Merkuri itu racun. Ya, gimana pun juga merkuri itu dia beracun. Jangankan kita konsumsi, kita cuman kena uapnya aja dia sebenarnya udah berpotensi nimbul racun. Racunnya nanti dia bisa kena ke sistem saraf pusat. Padahal kalau sistem saraf pusatnya dia udah kena, ya itu kan yang mengendalikan semua kerja di tubuh kita. Ya tentunya kerja tubuh kita akan terganggu. Terus kemudian dia juga nggak baik juga sih buat ibu hamil. Ada penelitian yang dia menyebutkan bahwa si merkuri ini dia bisa ditransfer atau disalurkan dari ibu ke si janin lewat plasentanya si bayi. Jadi asalkan memang prosedur dan juga takarannya tepat, itu tidak masalah. Aman. Cuman bahayanya bahaya apa sih kalau memang salah prosedur atau takarannya nggak tepat itu tadi. Jadi bisa ke sistem saraf pusat, terus kemudian bisa dari ibunya ke bayinya, ya kan, kasihan. Kalau misalnya orang keracunan merkuri itu tadi bisa kena sakitnya apa saja dok? Ya jadi seperti tadi yang sudah disampaikan sih sebenarnya yang utamanya adalah kenanya dia akan ke saraf. Saraf. Nah, kalau saraf itu dia udah kena kan akhirnya saraf ini yang dia ngontrol semua sistem di tubuh, ya kan? Ya nantinya ya kerusakan sistem saraf yang kemudian dia bisa mengarah ke gangguan pernafasan, ya gangguan koordinasi, penglihatan, kerjanya otot dan lain-lain. Nah, tapi selain itu dia juga bisa punya potensi nih buat menyebabkan orang jadi gangguan jantung, bisa sampai ke gagal jantung juga. Gagal jantung. Selain gagal jantung, dia juga bisa menyebabkan gangguan di pencernaan sama ginjal. Tambalan amalgam ini kenapa kok sampai sekarang ini masih dipakai tuh? Padahal kan ada yang lebih warnanya sama dengan gigi dan lain sebagainya. Itu kenapa kok sampai sekarang masih ada yang dipakai tuh? Ya, sebenarnya kenapa sih masih dipakai ya simpel sih. Karena memang coba deh Anda bisa tanya ke dokter gigi ya, tambalan paling kuat apa sih? Jadi kalau tambalan paling kuat dia akan insya Allah akan sepakat jawab, pasti jawabannya adalah amalgam. Kalau mau bukti ya coba aja tanya ke orang tua Anda, bapak ibu, mbah,
atau yang sudah ditambal tahun-tahun 2000-an awal-awal atau tahun 90-an, itu yang masih awet pasti tambalan amalgam. Gitu. Cuman kalau untuk saat ini nggak banyak yang jual amalgam, jadi dokter gigi sulit buat dapat amalgam, jadi sudah nggak dipakai. Oh, barangnya langka ya dok? Yoi. Oh, berarti nanti mahal dong nambalnya ini dokter gigi.